Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya ingin memenuhi tugas individu terkait penjelasan materi secara singkat. Nah, sebelumnya izin kepada Bapak dosen pengampu, izin membuat video individu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Tinjauan umum tentang riba. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam meminjam atau hal jual beli. Dalam Islam, riba dianggap merupakan merugikan salah satu pihak dan dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan serta eksploitasi. Yang kedua ada definisi riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Secara istilah, dalam hukum Islam, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman atau pertukaran barang tertentu tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Yang ketiga, dasar-dasar riba. Larangan riba bersumber dari Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, yang kedua hadis yang menjelaskan larangan mengambil riba. Yang ketiga ijma ulama. Kesepakatan para ulama bahwa riba hukumnya haram. Adapun yang keempat, macam-macam riba. Dalam fikih Islam, riba umumnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, riba fadl, penukaran barang sejenis tetapi tidak sama jumlahnya. Misalnya menukar 1 kilogram beras dengan 1,5 kilogram beras. Nah, adapun yang kedua yaitu riba nasiah atau tambahan karena penundaan pembayaran dalam pinjaman. Yang ketiga riba qardoh, pinjaman yang disyaratkan adanya tambahan saat pengembalian. Yang keempat yaitu riba jahiliyah, tambahan yang dikenakan ketika seorang tidak mampu membayar utang tepat waktu. Yang kelima adapun riba perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, riba diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan, dapat menindas pihak yang lemah, menghambat sistem ekonomi yang sehat dan adil. Nah, karena itu Islam mendorong transaksi yang adil, transparan dan saling menguntungkan, seperti jual beli yang sah atau sistem bagi hasil. Adapun yang keenam, praktek riba pada masyarakat modern. Di zaman modern, riba sering muncul dalam berbagai bentuk transaksi keuangan, misalnya pinjaman dengan bunga tinggi. Yang kedua, kredit dengan tambahan bunga. Yang ketiga, sistem pembayaran yang memberikan tambahan karena keterlambatan. Nah, adapun yang ketujuh, riba dalam transaksi perbankan. Sebagian ulama
menilai bunga bank termasuk riba karena adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari riba, muncul sistem perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa bunga bukan bunga. Adapun yang kedelapan yaitu riba dalam transaksi kredit. Dalam kredit, misalnya kredit barang. Nah, riba bisa terjadi jika ada bunga tambahan atau pinjaman uang. Yang kedua, ada denda keterlambatan yang bersifat keuntungan bagi pemberi pinjaman. Namun, dalam sistem syariah, harga biasanya sudah ditentukan di awal tanpa bunga. Yang kesembilan, riba dalam pinjaman online dari paylater. Nah, dalam pinjaman online, pinjol atau paylater, riba dapat terjadi jika ada bunga pinjaman yang terus bertambah. Yang kedua, ada biaya keterlambatan yang tinggi. Total pembayaran menjadi jauh lebih besar dari pinjaman awal. Nah, karena itu umat Islam dianjurkan lebih berhati-hati menggunakan layanan keuangan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait materi matkul fikih muamalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.